Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertarungan antara penjaga makam dengan pengamat makam. Mas Nafis ini pengamat makam. Ini mau saya tanya, kita mau minta cerita makam-makam yang ada di Lamongan Kota. Ini kan banyak Mas Nafis ya. Saya kepingin tahu sekilas tentang Mbah Damar Jati yang makamnya di Kelurahan Sidoarjo, patung Bandeng Lele itu ke timur masuk gang, ke selatan dikit. Ini banyak orang nggak tahu siapa sih Mbah Damar Jati itu. Namanya kejawen, apa memang sudah zaman Islam atau bagaimana, dan perannya apa di masyarakat kok sampai makamnya ini dikenang. Monggo Mas Nabi. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Nur Salim. Ya, jadi untuk makam Mbah Damar Jati ya, jadi kalau kita lihat dari area sub kota Lamongan, jadi sub kota Lamongan itu secara tidak langsung ada beberapa makam di sana ya. Jadi kalau orang dulu tuh kalau nyebutnya ya ku punjeri seperti itu. Jadi untuk mengamankan suatu sistem pemerintahan itu, kalau orang dulu itu banyak yang mengacu di banyaknya makam-makam. Kalau kita amati dari sisi selatan sendiri, yaitu makam Mbah Damar Jati ya. Jadi Mbah Damar Jati ini kalau kita lihat dari sumber sejarahnya memang agak rumit ya. Tapi kalau kita lihat dari arah cerita tutur ini yang berkembang di masyarakat, ini kalau dilihat dari penamaan namanya ya, namanya dan dihubungkan dari peta lama. Peta lama itu, kalau peta lama itu memang sudah disebutkan di situ adanya. Peta lama itu maksudnya peta zaman Belanda. Iya, jadi di kelurahan ada. Jadi di kelurahan itu ada kretek lama, itu menyebutkan memang sudah ada lokasi, yaitu Damar Jati seperti itu. Jadi terus kemudian toponim nama desa, terus kemudian yang meninggal di sana sosoknya. Nah, ini kalau cerita rakyatnya, yaitu Mbah Damar Jati ini memang orang-orang yang berkembang di dalam proses penyebaran Islam, khususnya di wilayah Kota Lamongan. Jadi Kota Lamongan ini disebutkan bahwa nama Damar Jati itu memang ada. Tahun berapa kira-kira itu? Kalau kita meruntut tahun ya, kemungkinan Mbah Damar Jati ini sudah era-era periodisasi Islam, di sekitar abad 16-an. Dari 15-16 itu di Lamongan ini sosok bupati ini tidak lepas dari seorang orang yang menyebarkan agama di Lamongan. Jadi ada yang mengatakan bahwa istilahnya sing ngandani itu bahasanya apa kalau ngandani? Penasihatnya, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi tidak lepas dari tokoh-tokoh muslim atau orang yang berpengaruh. Dan kemungkinan di wilayah-wilayah seperti di tempat saya Demangan itu kemungkinan juga ada sosok makam Ki Demang seperti itu. Terus kemudian tapi sampai sekarang juga belum ada, atau mungkin ya sudah hilang atau seperti apa. Terus ada di Damar Jati itu juga seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari lokasi ya, di lokasi itu kan sangat menentukan. Jadi lokasi sangat menentukan. Di sebelahnya ada makam Mbah Asem Papa, nyebutnya seperti itu. Jadi ya, ada ke utara ya. Iya, ke utara Asem Papa. Mbah Asem Papa itu di Toko Pahala itu ya. Iya, di depannya Toko Pahala itu ada makam Asem Papa. Sebelahnya kantor dinas kesehatan berarti ya. Itu pun statusnya kalau di Mbah Damar Jati statusnya ya tanah desa seperti itu. Jadi ada, kalau diruntut ada nama Tumenggung Noto. Nah, kemungkinan di situ dulu juga dihuni seorang Tumenggung. Apakah Tumenggung itu Mbah Damar Jati? Nah, ini lemahnya studi arsipnya di Lamongan itu seperti nggak ada. Jadi tapi namanya masih ada, Tumenggung Noto, Demangan. Terus kemudian ke utara lagi itu ada Asem Papa. Ke utaranya lagi itu ada makam ini Surya Hadi Tetameng. Mbah Kinameng. Mbah Kinameng itu masuk Kelurahan Sidokumpul. Kelurahan Sidokumpul ini kalau ditarik ke garis lurus ya, kemungkinan
kemungkinan lurus, tapi mungkin ada selisih lah, jadi seperti itu. Mbah Kinameng itu katanya panglima perang ya? Ya, panglimanya itu Mbah Kinameng itu. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa periodisasi Islam ya, jadi mulai Islam awal berada di Lamongan, terus kemudian apa istilahnya terjadi peperangan atau yang lain-lain, itu tidak lepas dari sosok yaitu Ronggo Hadi tadi. Jadi Ronggo Hadi yang Bupati Lamongan dan orang-orang yang berpengaruh. Jadi kalau kita lihat makam-makam di sub area kota Lamongan ini, kalau dicari ya kemungkinan sangat banyak sekali. Seperti di Temenggungan itu ada Mbah Temenggung. Kalau kajian arkeologi, Temenggung itu berarti utaranya Mbah Lamong, ya, utaranya Mbah Sabilan ya. Orang menyebut yaiku sing Mbah Lamong seperti itu ke anyar maneh. Ya, jadi lemahnya tidak ada kajian makam. Jadi terus di apa daerah ini apa Ngeroyok Gang Pusaka itu Mbah itu Jimat. Makamnya itu juga ya ada tempat penyimpanan kerisnya Mbah Jimat itu. Kalau Mbah Jimat itu apa? Mbah Jimat itu ini di Sukorejo Ngeroyok ya? Iya, ada yang mengatakan itu nama pusakanya, ada juga sosoknya. Jadi sebenarnya kalau sosok Mbah Jimat sendiri, kalau menurut berbagai kalangan yo Mbah, ada yang nyebut Mbah Sabilan itu. Mbah Sabilan itu siapa? Ada yang nyebut apa istilahnya Panji Laras dan Liris. Jadi masih tumpang tindih lah. Jadi padahal berita yang tersiar ya, Mbah Sabilan itu ayahnya Laras Liris. Nah, Laras Yang Liris dipahami ya. masyarakat. Kalau Mbah Jimat itu istilahnya tokoh spiritualnya. Spiritualnya. Kemarin sampai dipercaya orang waktu pasar tingkat Lamongan terbakar tahun 85-an itu kerisnya Mbah Jimat katanya muter untuk menyelamatkan masjid yang di sebelahnya, Masjid Agung sebelahnya, katanya gitu. Iya, jadi kalau kita lihat apa istilahnya peninggalan sejarah itu memang harus istilahnya harus diopeni lah. Jadi seperti itu. Jadi apapun itu harus diopeni. Seperti salah satu contoh di depan masjid itu sampai sekarang kan ada itu tadi cerita tutur mengenai Panji Laras, Liris, Andanwangi dan Sari itu ya kemarin sempat dipindahkan di belakang. Ya. Terus kemudian teman-teman protes ya ke sana ya, terus alhamdulillah dikembalikan kembali di depan. Tapi ya kita harus apa istilahnya ngopeni benda cagar budaya yang lain. Ya, seperti salah satu contoh Gapura, terus kemudian apa kemarin itu Pemda itu kan seperti itu. Jadi kalau ya antara percaya dan tidak percaya, kalau seandainya apa makam terus kemudian pusaka dan lain-lain itu kalau gak dirumat itu akhirnya nanti berdampak kepada sistem pemerintahan di Lamongan sendiri atau tapi kota Lamongan. Kalau ini Mas Nafis, di baratnya Mbah Sabilan itu kan ada makam Mbah Sukomulyo. Ya. Itu siapa kok katanya lebih auranya lebih tinggi gitu. Ya, jadi kalau Mbah Sukomulyo sendiri kan sebenarnya Mbah Sukomulyo ini saya sendiri juga bertanya-tanya ya di daerah sub apa istilahnya Temenggungan, terus kemudian di dekat Mbah Sabilan dan di sebelah baratnya. Ya itu ada makam Mbah Sukomulyo. Itu kemarin sempat teman-teman dari apa komunitas itu melihat mungkin ada batu nisan lama berangka tahun atau seperti apa, ternyata ya tidak ada. Tapi kalau penuturan cerita rakyat yang berkembang ya itu soal hubungannya kabeh seperti itu. Katanya penasihatnya Mbah Lamong. Penasihatnya Mbah Lamong. Ya, jadi ya memang bupati dulu itu memerlukan seorang penasihat seperti yang itu. Banyak. Iya, pembisik-pembisiknya itu harus bupati ada. Perlu banyak penasihat ya. Iya. Kalau yang terakhir ini Mbah Sinuwun deket itu. Nah. Itu gimana kok? Dulu katanya itu bukan Islam karena banyak orang selamatan, nyunatno anak, jenengi anak itu mesti ke sana itu. Terus sekarang katanya ada islamisasi menjadi makam Syekh Hisamuddin, padahal dulu namanya Mbah Sinuwun hingga diislamkan. Yang auranya katanya sekarang menjadi tidak seperti dulu, itu gimana? Sebenarnya Mbah Hisamuddin, Mbah Sinuwun ini siapa? Ya.
Jadi kalau dilihat dari konteks peninggalan, situasi lokasinya ya, dan di sebelah selatan itu dulu kemungkinan ya ada candinya. Soalnya kalau kita lihat strukturnya masih ada, terus kemudian banyak temuan keramik kuno. Nah, ini dulu ya tempat yang disucikan. Tapi pada masa periodisasi Islam itu tempat-tempat itu tadi dipergunakan sebagai makam. Kalau cerita tutur mengenai Syekh Hisamuddin itu sangat istilahnya, dia adalah yang berjasa memberikan nama-nama desa di wilayah Lamongan Selatan. Jadi proses penyebarannya, kalau Sunan Derajat itu diutus untuk menyebarkan agama di Lamongan Utara, tapi kalau Syekh Hisamuddin itu Lamongan Selatan. Nah, ini kan seangkatan dengan Sunan Derajat berarti. Seangkatan dengan Sunan Derajat. Tapi kalau diruntut lagi itu katanya anaknya Sunan Ampel. Nah, tapi saya sendiri belum melihat istilahnya transkripnya atau bukti sumbernya itu benar anaknya Sunan Ampel atau seperti apa, kan harus ada pembuktian. Tapi ini warga sekitar itu lebih suka menyebutnya Mbah Sinuwun tadi, bukan Mbah Hisamuddin. Ya. Terima kasih Mas Nafis atas cerita makam-makam di Lamongan Kota, yang biar masyarakat Lamongan Kota khususnya paham dan umumnya masyarakat yang lain bisa mendengarkan cerita-cerita ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.